Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming hadiri panen raya jagung di Banyuasin. Kunjungan Wapres Gibran ke Pasar Nambas Ilir dinilai menjadi momen yang tepat bagi Gubernur Sumsel Herman Deru untuk menyampaikan sejumlah program prioritas di Sumatera Selatan. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Jumat 26 September 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Esi Armisi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Wapres Gibran hadiri panen raya jagung di Banyuasin. Dalam kesempatan itu, Gibran menegaskan dukungannya agar Banyuasin terus meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga posisinya sebagai lumbung pangan nomor 2 nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuasin. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menghadiri panen raya jagung di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago pada Kamis 25 September 2025. Dalam sambutannya, Gibran mendorong Banyuasin untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga posisinya sebagai lumbung pangan nomor 2 nasional. Menurutnya, Banyuasin memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, Gibran menyampaikan apresiasi kepada Nahdlatul Ulama yang telah bersinergi bersama pemerintah dalam meningkatkan produksi jagung. Ia menilai peran masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung kedaulatan pangan. Terima kasih sekali ini karena keluarga besar NU sudah selaras bersinergi dengan program dari Bapak Presiden, yaitu program swasembada pangan, program pertanian yang beliau unggulkan. Ini terima kasih sekali sudah didukung, sudah memberikan banyak penyuluhan, monitoring kepada kelompok tani yang ada di Banyuasin ini. Ya, nanti harapannya ke depan terkait produksi, kualitas, ini nanti bisa ditingkatkan lagi. Karena apapun itu, Banyuasin ini adalah salah satu lumbung pangannya Indonesia. Jadi ada ini ya Pak Gubernur, ya, ada jagung, ada tebu, ada beras, dan ini nanti ke depan harus terus ditingkatkan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melaporkan bahwa produksi gabah kering giling di Sumatera Selatan meningkat menjadi 3,3 juta ton pada September ini. Angka tersebut sebagian besar berasal dari Kabupaten Banyuasin. Ini panen bersama Nahdliyin, panen jagung. Ini binaan Nahdliyin yang bekerja sama dengan semua pihak. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuasin Askolani mengungkapkan produksi padi di daerahnya mencapai lebih dari 1.100.000 ton. Jumlah itu menempatkan Banyuasin sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Indonesia. Askolani juga menambahkan capaian ini berkat kerja keras petani dan dukungan pemerintah pusat mulai dari bantuan bibit, pupuk hingga alat pertanian. Ia menegaskan Banyuasin siap terus mendukung swasembada pangan nasional. Sebagai informasi tambahan, PBNU Banyuasin juga turut mengelola lahan jagung seluas 4.555 hektar di Tanjung Lago. Dukungan teknis ini semakin memperkuat Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Peternakan Sumatera Selatan mengharapkan agar masyarakat tidak hanya bertumpu pada dunia pertanian untuk kekuatan pangan. Dikatakan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruswan Effendi, mengatakan jika ada sejumlah tanaman perkebunan yang dapat ditanam di halaman rumah dengan memanfaatkan lahan kecil bahkan polybag, salah satunya tanaman cabai yang merupakan salah satu tanaman yang juga bisa memanfaatkan lahan kecil dengan banyak dibutuhkan. Saya sampaikan agar kita memanfaatkan lahan. Kalau kita tanam, kalau kita menanam cabai di pekarangan kita, baik itu melalui media polybag atau memanfaatkan bekas, misalnya botol aqua atau apapun bentuknya,
kita nggak akan pernah merasakan bahwa cabai itu akan naik gitu loh. Karena kita bisa produksi walaupun untuk dijual, khusus untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan, dan itu dianjurkan oleh, bukan dianjurkan, memang itu yang merupakan progres yang harus kita lakukan untuk masyarakat. Itu yang namanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, GSMP itu. Oke, Pak Ruswan juga mengharapkan agar upaya pemerintah pusat dalam mendorong ketahanan pangan bisa didukung semua pihak, mengingat Sumsel menjadi salah satu wilayah dengan penghasil beras dan perkebunan terbesar. Berikut tanggapan serta harapan masyarakat. Saya Sylvia dari Jakabaring. Kalau Sumatera Selatan tidak hanya fokus pada beras tapi juga jagung, itu langkah yang sangat baik. Karena artinya kita tidak bergantung pada satu komoditas saja. Jagung punya pasar besar, baik untuk pangan maupun pakan ternak. Jadi selain memperkuat ketahanan pangan nasional, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Selatan. Saya Yoga, saya dari Pelaju. Sumatera Selatan saat ini dikenal sebagai salah satu daerah produksi beras terbesar secara nasional, sehingga dijuluki sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia. Namun, potensi pertanian di Sumatera Selatan tidak hanya terbatas pada padi. Jika pemerintah daerah bersama masyarakat mulai fokus menjadikan Sumsel sebagai daerah penghasil jagung, hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan. Diverifikasi komoditas pertanian akan mengurangi ketergantungan petani pada padi dan membantu menjaga stabilitas ekonomi mereka, terutama saat harga beras mengalami fluktuasi atau kenaikan. Ya, saya Rina, mahasiswa. Menurut saya sih bagus banget ya kalau Sumsel ini nggak cuma fokus di beras tapi juga jagung. Soalnya kan kebutuhan jagung nasional juga tinggi. Tapi pemerintah harus serius juga dampingi petani. Karena jagung kan bisa jadi alternatif penghasil selain padi ya. Jadi nggak ketergantungan sama satu komoditas. Ya, pendengar, berikut kita simak wawancara singkat reporter RRI Muhammad Irfan bersama Irwansyah, Ketua Basis SPI Desa Lebung, Banyuasin. Kita tadi kan baru saja dikunjungi sama Wakil Presiden kita ya Pak ya, terkait memantau panen jagung ya Pak. Saat ini bagaimana sih Pak Anda melihat potensi Sumatera Selatan dalam mendukung program swasembada pangan ini Pak dan jagung ini Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai petani, saya menilai program ini program yang sangat bagus. Terkait program swasembada pangan, itu kami sebagai petani sangat berterima kasih kepada pemerintah. Terus kami juga mengharapkan dengan adanya program-program ini bisa menunjang perekonomian sehingga bermanfaat bagi kami sebagai petani. Bukan hanya sebagai petani, tapi juga bisa menjadi sebagai penghasilan yang bisa menunjang tumbuhnya ekonomi Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, terlebih khusus di Kabupaten Banyuasin. Pak Irwan, saat ini apa sih Pak yang menjadi tantangan utama yang dihadapi para petani Pak di Sumatera Selatan saat ini Pak? Sejauh ini yang kami amati di lapangan dan yang kami alami, tantangan terutama itu bagi kami petani, yaitu pengadaan pupuk Pak. Selain itu Pak? Selain pupuk juga harga jual yang sangat di bawah standar pembelian pemerintah Pak. Daripada itu kemudian alsintan, semacam alat panen, itu juga kami sangat membutuhkan karena di sini belum adanya bantuan pemerintah, khususnya di desa yang saya saat ini berada, di Desa Lebung, sehingga menjadi suatu kendala turunnya harga nilai jual. Baik Pak, saat ini Pak, bagaimana sih Pak peran pemerintah Pak, daerah ataupun pusat Pak, termasuk kunjungan Waspres ini dapat mendorong peningkatan produksi jagung di Sumatera Selatan Pak? Sejauh ini peran pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi jagung di Sumatera Selatan sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang memang sudah direncanakan namun belum laksana dengan baik, belum tepat pada sasaran, belum tepat pada waktunya, dan belum tepat pada petaninya, mungkin itu. Baik Pak, jadi itu langkahnya seperti apa Pak, ataupun strategi apa Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak? Setelah adanya program ini, semoga ada evaluasi ke depannya, semoga tepat pada sasaran, tepat pada waktunya, dan tepat pada petaninya, sehingga efektif baik dari segi perencanaan, pengelolaan, dan penghasilan.
Di beberapa tempat itu kami temukan bahwa belum laksana tepat pada waktunya, sehingga baik cuaca maupun keadaan yang lainnya, faktor pendukung lainnya itu menjadi kendala sehingga berakibat pada hasil demikian. Baik Pak, saat ini bagaimana sih Pak pemanfaatan teknologi Pak di daerah Anda Pak? Sejauh ini pemanfaatan teknologi pertanian di desa saya masih sangat minim sekali. Tempat saya tinggal sangat-sangat minim karena bisa dikatakan nol bantuan pemerintah khususnya Al-Sintan. Baik Pak Irwansyah, terakhir Pak, apa sih Pak harapan ataupun pesan Bapak Pak kepada pemerintah terkait swasembada ini Pak? Sebagai petani, saya memohon kepada pemerintah kiranya dapat membantu yang benar-benar membutuhkan dan yang benar-benar diperlukan, sehingga benar pemanfaatannya kami di lapangan, benar secara rincian, bukan secara laporan, secara bahasa administrasi itu sudah, namun ternyata di lapangan belum. Semoga ke depan kita semua, khususnya petani, SPI, berjaya. Terima kasih. Baik Pak Irwansyah, terima kasih atas wawancara singkatnya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar 16 Ilir Palembang. Hal tersebut dinilai menjadi momen yang tepat bagi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk menyampaikan sejumlah program prioritas di Sumatera Selatan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palembang dengan menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan masyarakat di Pasar 16 Ilir, Kamis 25 September 2025. Didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Wapres Gibran meninjau aktivitas ekonomi pasar dan juga mendengarkan aspirasi pedagang. Dalam kunjungan itu, Gibran tampak santai menikmati kuliner khas Palembang, pempek tumpah. Kehangatan momen tersebut menarik perhatian warga yang berada di sekitar pasar. Gubernur Sumsel Herman Deru menilai kunjungan kerja ini menjadi kesempatan emas untuk menyampaikan sejumlah program prioritas di Sumatera Selatan. Kan tidak minta untuk kepentingan masyarakat. Oke. Sama Pak Wapres langsung. Langsung lah, dicatat sama Pak KSP. Tanggapannya Pak? Tanggapannya dulu. Yes. Setelah dari Pasar 16 Ilir, Wapres Gibran dan rombongan melanjutkan agenda peninjauan Jembatan Musi 5 yang merupakan bagian penting dari proyek Jalan Tol Keramasan, Musilandas Betung. Dari Pasar 16 Ilir, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar Wali Kota Ratu Dewa mengatakan sebanyak 2.187 P3K paruh waktu di Kota Palembang direncanakan akan dilantik Oktober mendatang. Kabar gembira datang dari ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Palembang. Ribuan pegawai tersebut dinyatakan lulus seleksi dan kini diminta segera melengkapi berbagai dokumen pemberkasan yang menjadi syarat administrasi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 2.187 pegawai tengah menjalani proses pemberkasan. Proses tersebut menjadi tahapan penting sebelum mereka resmi dilantik dan mendapatkan status kepegawaian yang sah. Kategori paruh waktu lebih kurang 2.187-an itu, nah ini masih dalam proses pemberkasan. Setelah selesai pemberkasan baru kita kirim ke BKN untuk mendapatkan nomor induknya. Untuk itu himbauan saya kepada yang sudah lulus paruh waktu segera dipercepat untuk pemberkasannya dan sesuai dengan standar prosedurnya sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan nomor induknya. Menurut Ratu Dewa, berkas yang telah dinyatakan lengkap akan segera dikirim ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar penertiban nomor induk kepegawaian yang menandai pengesahan status sebagai pegawai pemerintah. Wali Kota menambahkan, pelantikan para P3K paruh waktu direncanakan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Pemerintah kota menargetkan seluruh proses dapat berjalan lancar agar para pegawai bisa segera bertugas sesuai formasi dan bidang masing-masing. Keberadaan P3K paruh waktu tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor,
Pemerintah kota juga meminta para pegawai untuk mempersiapkan diri dengan baik sehingga setelah dilantik dapat langsung memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat Palembang. Ratu Dewa menegaskan pemerintah kota berkomitmen memberikan kemudahan dan pendampingan bagi pegawai yang tengah melengkapi berkas. Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama demi mempercepat proses administrasi dan memastikan pelantikan berlangsung tepat waktu. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, sebelum menutup warta berita daerah pagi ini, berikut kami sampaikan cek fakta untuk edisi Jumat 26 September 2025. Cek fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan cek fakta untuk edisi Jumat 26 September 2025. Berikut berita selengkapnya. Beredar di media sosial postingan klaim gambar uang baru pecahan Rp300.000. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu. Salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook, akun itu mempostingnya pada 9 September 2025. Dalam postingan itu terdapat uang baru pecahan Rp300.000. Postingan itu disertai narasi, keluaran uang baru Rp300.000 sudah ada sekarang. Lalu, benarkah postingan-postingan klaim gambar uang baru pecahan Rp300.000 tersebut? Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi mengatakan, masyarakat dapat mengecek informasi tentang uang pecahan rupiah yang masih berlaku melalui website resmi Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia melalui akun Instagram resminya Bank Indonesia juga beberapa kali membuat bantahan adanya uang pecahan baru di masyarakat. Bank Indonesia tidak pernah menerbitkan uang rupiah baru dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Bank Indonesia terakhir kali menerbitkan uang rupiah melalui tahun emisi 2022, serta mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia pada tahun 2020. Cek fakta. Akun TikTok Sapam Ganis mengunggah video yang menampilkan seolah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang berpidato. Narasi dalam unggahan menyebut Netanyahu siap memerangi Malaysia, Indonesia dan juga Pakistan karena dianggap sering menghujat Israel. Hingga Kamis 25 September 2025, video tersebut telah mendapat lebih dari 10.000 tanda suka dan juga 2.000 komentar. Konten itu juga dibagikan ulang lebih dari 5.000 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Dilansir dari Turnback Hoax ID, tim pemeriksa fakta menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Benjamin Netanyahu siap perangi Malaysia, Indonesia, dan Pakistan ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang mendukung klaim tersebut. Penelusuran berikutnya dilakukan menggunakan alat verifikasi video deepfake Pometer. Analisis menunjukkan video memiliki fake probability 100%, sehingga sangat besar kemungkinan merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dengan demikian, unggahan berisi klaim Benjamin Netanyahu siap perangi Malaysia, Indonesia, dan Pakistan dikategorikan sebagai konten palsu. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial. Demikian cek fakta untuk edisi kali ini. Saya Harun Rizky, sampai jumpa. Cek fakta. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Wapres Gibran hadiri panen raya jagung di Banyuasin. Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming ke Pasar 16 Ilir Palembang dinilai menjadi momen yang tepat bagi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk menyampaikan sejumlah program prioritas di Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 dan pesan chat melalui RRI Digital.